Ini kan banyak pertanyaan dari netizen, apakah nanti setelah seat pile terpasang dengan sempurna atau sudah selesai, puing-puing bekas bobokan dari seat pile itu akan diangkut atau tidak, Pak? Ya, untuk puing-puing yang sisa dari bobokan seatbelt. Wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa di Potret, berkah buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Tanggal 28 Mei 2025 kembali saya update terkait normalisasi Kali Gabus dan pemasangan side pile yang ada di Kali Gabus ini, teman-teman. Dan alhamdulillah untuk pemasangan side pile-nya sudah 100% selesai atau sudah 100% rampung ya, teman-teman ya. Tinggal pengecoran capping beam. Kita bisa lihat untuk side pile-nya di sini sudah di titik mentok ya, teman-teman ya, di Kali Gabus ini, yang nantinya di pinggir ini pastinya akan ditutup dengan menggunakan material batu kali, teman-teman. Nah, untuk kerennya juga sudah dua-duanya nih sudah di dekat pintu tol ya, ini dekat depan SMP. Nah, ini sebelah sana sudah pintu tol Gabus, teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk setelnya ini sudah rampung semuanya. Tinggal nanti pengurukan dan juga pelebaran jalan, karena memang progresnya itu nanti akan ada pelebaran jalan, teman-teman. Nah, untuk setel sudah dipecah-pecah atau sudah dibobok, tinggal nanti dikunci dengan coran capping beam, dan bagian-bagian sininya juga nantinya akan dirapikan ya. Alhamdulillah progres yang cukup singkat, teman-teman. Sudah tertata ya, sudah parkir untuk kerennya, jadi 100% sudah selesai, teman-teman. Nanti kita lihat bagian-bagian sebelah sana, teman-teman. Kita lihat, telusuri Kali Gabus dari titik sebelah sini, teman-teman. Jadi semuanya sudah terpasang ya. Ini juga kerennya sudah mulai dilepas satu persatu. Untuk besi kerennya kita bisa lihat, sudah mulai dilepas ya, teman-teman ya. Jadi kerennya sudah tidak tinggi lagi. Oke, kita lanjut. Yuk, depan. Jadi material-material pendukung seperti hammer diesel, bucket, dudukan juga sudah dilepas, sudah dicopot. Ini lagi pemasangan triplek untuk pengecoran capping beam. Nah, ini lagi persiapan semua ya. Di depan juga lagi mulai memasang triplek untuk pengecoran capping beam, teman-teman. Nah, ini capping beam baru sampai sini ya. Untuk capping beamnya baru sampai sini. Terus ke depan itu capping beam sudah rampung semuanya, teman-teman. Sudah selesai. Tinggal berlanjut ke arah pintu tol. Nah, ini tinggal nanti perapihan material-material yang masih ada di pinggir jalan seperti tanah-tanah seperti ini ya. Nanti diuruk bagian samping dari seat pile dan nanti ditimbun dengan tanah merah, lalu nanti dibuat jalan dengan lebar-lebar tertentu.
Oke, sampai titik sini sudah terpasang material-materialnya semua ya. Tinggal nanti sisa bekas-bekas apa namanya yang besi itu yang masih ada itu nantinya akan dirapikan, ditutup. Jadi besi-besi yang masih menongol atau yang masih belum tertutup capping beam nantinya akan dirapikan, ditutup juga teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini masih terus pemasangan besi tulangan dan juga triplek dak dudukan ya untuk proses pengecoran capping beam. Kita lihat. Jadi capping beam sudah terpasang sampai sisi sebelah sana. Tinggal dilanjutkan terus menuju ke arah pintu tol Gabus teman-teman. Dan ini juga ada selokan air dari dalam ya. Ini selokan air warga kayaknya nih. Karena ada air yang mengalir. Jadi nantinya tentunya akan diberi rongga biar airnya juga bisa mengalir. Karena memang di sana juga ada selokan. Oke, masih terus pemasangan besi-besi untuk capping beam teman-teman. Nah teman-teman mungkin penasaran ya dengan ujungnya Kali Gabus ini. Nanti kita lihat ujungnya Kali Gabus ya, itu pertemuan Kali Gabus dengan Kali Sepak teman-teman. Teman-teman, jadi inilah ujungnya atau hilirnya Kali Gabus ya teman-teman ya. Dimana Kali Gabus itu lurus ke sini dan ini Kali Sepak teman-teman. Dimana Kali Sepak ini akan mengalir terus sampai ke CBL ya. Jadi ini ujungnya Kali Gabus. Kalau kita lihat untuk apa namanya lebarnya ya cukup lebar ya teman-teman ya. Tinggal nanti perapihan mungkin ke depannya teman-teman. Untuk Kali Sepaknya juga ini lagi terus proses normalisasi dinding kalinya teman-teman. Ini juga ada yang mancing. Karena memang di Kali Gabus ini banyak sekali ikan-ikan ya. Kita bisa lihat untuk hilirnya Kali Gabus. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sarjan selaku dari kontraktor yang mengerjakan beberapa proyek di Bekasi ini ya Pak ya. Nah, terutama di Kali Gabus nih. Pak Sarjan, ini kan banyak pertanyaan dari netizen. Apakah nanti setelah seat pail terpasang dengan sempurna atau sudah selesai, puing-puing bekas bobokan dari seat pail itu akan diangkut atau tidak Pak? Ya, untuk puing-puing yang sisa dari bobokan seatbelt tadi nanti kita akan bersihkan karena memang itu bagian daripada request teman-teman netizen dan kekhawatiran kita juga mengganggu aliran air ketika musim penghujan. Itu kita akan bersihkan. Terus ini Pak, terkait dari normalisasi kan pintu air nih, beberapa warga pernah menyampaikan ke saya. Apakah pintu airnya itu nanti atau dibongkar atau ditambah lagi atau memang difungsikan untuk pintu airnya biar bisa buka tutup? Untuk pintu air itu sendiri memang bukan wilayah saya untuk menerangkan, tapi saya pernah mendengar dan mengetahui pintu air itu sepertinya akan direnovasi. Akan diperbaiki agar menjadi normal. Baik Pak, ini kan baru sisi sebelah jalan raya yang di seatbelt ya Pak. Apakah ada kemungkinan untuk sisi sebelahnya? Kalau saya sendiri berharap sisi sebelahnya harus dilakukan seatbelt juga. Kenapa? Karena tetap ketika bibir sungai itu di seatbelt akan menjadi pembatas ketika banjir. Kalau hari ini kita lihat sendiri antara sungai di sisi sebelah kanan yang kita seatbelt dan sebelah kiri yang belum di seatbelt itu kelihatan elevasi antara ketinggian seatbelt itu sendiri. Artinya ketika banjir, kalau itu di seatbelt itu akan menjadi penahan air untuk tidak meluap ke warga. Nah Pak, ini kan alhamdulillah sudah batas hampir selesai ya Pak ya untuk pemasangan seatbelt. Progres selanjutnya apa nih Pak setelah selesai Pak? Alhamdulillah pemasangan seatbelt kita sudah selesai di 100%. Tinggal sisa pembobokan dan pengecoran capping beam. Selanjutnya kita akan melakukan dari titik nol Perumahan Suropati untuk perataan, perapihan untuk pelebaran jalan. Kita target 1 bulan harus selesai. 1 bulan harus selesai. Harus selesai. Agar warga bisa menikmati jalan lebih
mulus lagi, lebih terhindar dari macet lagi. Lebaran jalannya berapa meter, Pak? Pelebaran jalan dari jalan existing kita di 3 meter. 3 meter. Dari 3 meter. Atau Sebelah sisi seatbelt itu 3 meter. Nanti di pinggir-pinggirnya rencana dibikin seperti pedestrian dari Pemda Kabupaten Bekasi. Dan satu hal yang teman-teman netizen semuanya ketahui, ini yang kerja kontraktor Bekasi asli. Kontraktor Bekasi asli, PT Jaki Karya Membangun, domisilinya di Bekasi, tepatnya di Kampung Gabus. Putra daerah. Jadi kita punya moto membangun Bekasi dengan hati. Dan kebanyakan pekerjanya juga para putra daerah ya, Pak? Ada putra daerah, ada dari luar juga. Kita berbaur untuk membangun Bekasi yang maju, membangun Bekasi yang bangkit, maju, sejahtera. Satu kata buat Bapak Dedi, Pak. Pak Dedi, Bapak Aing, terima kasih gebrakannya yang telah menertibkan Bangli di Kabupaten Bekasi. Yang pertama di Kampung Gabus. Memang kalau bukan Pak Dedi kayaknya nggak selesai, karena di Gabus ini tempatnya jawara, tapi alhamdulillah nurut sama Pak Dedi sebagai gubernur Jawa Barat dan Bapak Ade Kuswara Kunang sebagai Bupati Kabupaten Bekasi. Jabar juara. Mantap. Bekasi istimewa. Pak, kira-kira nanti ada penambahan lampu jalan nggak sih di sisi seatbelt itu? Ya pasti kita diusulkan oleh pemerintah daerah, karena kan ini menjadi akses jalan utama, jalan kecamatan dan jalan kabupaten sebenarnya. Bukan jalan nasional juga, Pak? Enggak, kalau ini kita masuk ke dalam akses jalan kabupaten. Pastinya karena ini akses tol, saya yakin PJU akan dipasang. Mantap. Ada nggak pesan-pesan untuk warga, Pak? Ya, pesan untuk warga yang pertama, jangan buang sampah sembarangan. Yang kedua, jaga lingkungan. Yang ketiga, syukuri pembangunan yang ada di wilayahnya. Siap. Terima kasih Bapak Sarjan, sehat selalu. Terima kasih. Lancar rezekinya. Amin. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah datang tanah merah ya. Di mana tanah merah ini juga untuk menguruk bagian-bagian celah-celah yang berada di antara jalanan dan seatbelt, teman-teman. Jadi nantinya juga sepanjang dari perempatan Gabus sampai ke ujung seatbelt di mana dekat pintu keluar tol itu nantinya diuruk dan diberi tanah merah, lalu dipadatkan, lalu nantinya akan ditimbun dengan material lain mungkin seperti itu. Dan untuk konstruksi jalan ya teman-teman ya, nantinya akan dibuatkan jalan. Ini juga ada satu ekskavator kecil yang bekerja untuk menguruk dinding-dinding seatbelt seperti ini, teman-teman. Jadi ini sudah mulai dikerjakan untuk pelebaran jalan, namun masih tahap proses pengurukan dengan tanah merah, teman-teman. Kalau kita lihat sendiri tanah merahnya ini bagus ya, untuk kualitas tanahnya juga keren, tidak banyak bebatuan tapi banyak full tanah merah. Nah, tanah merah ini subur teman-teman ya, gembur juga nih, padat, nantinya juga dia akan padat teman-teman. Nah, jadi bawahnya tetap nanti urukan-urukan sisa-sisa dari kerukan kali ya, bangunan-bangunan liar. Jadi Kali Gabus ini makin terlihat keren nantinya teman-teman. Nah, kalau tadi kita dengarkan dari Bapak Sarjan bahwa diupayakan untuk bisa mensetpel atau menanggul bagian dinding yang di seberang sana teman-teman. Jadi biar kelihatan keren lah ya, dan biar seimbang juga. Jadi tidak hanya satu titik aja, melainkan bisa ke seberang sini jadi setpelnya. Lagi diupayakan dan berkeinginan seperti itu. Mudah-mudahan saja untuk di seberang sini bisa disetpel teman-teman ya, karena memang signifikan banget ya, terlalu kelihatannya mencolok gitu kalau sebelah sini nggak disetpel. Dan dikhawatirkan juga dinding-dinding ini akan longsor jika nanti sudah musim penghujan. Nah, ini material batu-batu bekas gempuran-gempuran setpel yang nantinya menurut Bapak Sarjan selaku kontraktor itu nantinya akan
diangkut teman-teman atau dibersihkan, karena beliau juga khawatir akan terjadinya penyangkutan sampah, jadi nyangkut sampah di bebatuan, dan biar hasilnya pun maksimal ya teman-teman ya.